Ayyuhal hadirun rahimakumullah, telah sama-sama kita selesai membaca Ratib Al-Haddad, yang dimana Ratib Al-Haddad itu berisi tentang zikir, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang tadi kita baca dan apa yang tadi kita niatkan di awal akan menjadi amalan baik buat kita dan juga kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang seputaran amalan-amalan di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wahdi qalbi bi jahin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Berbicara tentang seputaran amalan-amalan di bulan Sya'ban. Yang kita akan bahas itu adalah amalan-amalan sunnah, perkara sunnah. Bahwasanya kita mengetahui definisi sunnah tersebut adalah ketika kita mengerjakan, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun kita tidak mengerjakan, tentu kita tidak akan berdosa. Ya. Itu definisi sunnah secara mujmal. Oleh karenanya yang kita akan bahas adalah seputar tentang amalan-amalan sunnah ketika di bulan Sya'ban. Bahwasanya di dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Ada hadis yang mengatakan dalam kitab tersebut, Shaumu Sya'ban habbahu sallallahu alaihi wasallam siyamuhu faman shamahu nala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai ya Shaumu Sya'ban, berpuasa di bulan Sya'ban. Faman shamahu, siapa yang berpuasa di dalam bulan Sya'ban tersebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nala syafa'atahu, akan mendapatkan, memperoleh syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Ya, jadi banyak cara kita mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang paling mudah, yang paling sederhana adalah membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu kita sama-sama ketahui. Dalam bulan ini juga turun ayat yang menerangkan bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Ahzab, ya kan? Dan Allah juga mengajak kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang-orang yang beriman, ada iman di hati kita, tentu kita akan tergerak akan melakukan apa yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu cara untuk memperoleh syafaat Nabi secara mudah. Membaca salawat lebih ringkas, ya, tidak perlu persiapan khusus. Lain seperti puasa. Tapi saya mengatakan Nabi sangat cinta puasa di bulan Sya'ban. Oleh karenanya Nabi mengatakan, yang siapa orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, nanti kelak akan aku berikan syafaatku di yaumil qiyamah. Jadi ada hadiah khusus lah bahasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita mengikuti amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi cinta sama bulan Sya'ban, suka sama bulan Sya'ban, Nabi berpuasa. Oleh karenanya Nabi ingin umatnya juga mencintai apa yang dicintai Nabi. Itu salah satunya berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian juga di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, hadis dari
Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasumahu Sya'ban, thumma yusilluhu bi Ramadan. Bahwasanya bulan dari sekian banyak bulan, ya, dari sekian banyak bulan yang paling dicintai Nabi SAW salah satunya adalah bulan Sya'ban. Habbus syuhuri ila Rasulullah SAW. Yang paling dicintai bulan oleh Nabi SAW yaitu ayyasuma Sya'ban. Ayyasumahu Sya'ban. Yaitu berpuasa. Nabi SAW cinta sama bulan Sya'ban dan berpuasa di bulan Sya'ban. Tsumma yusilluhu bi Ramadan. Kemudian dilanjut, disambung dengan puasa Ramadan. Disambung dengan puasa Ramadan. Makanya orang-orang tua kita dahulu, ya, bahwasanya leluhur-leluhur kita itu kalau menjelang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu mereka udah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk memasuki bulan Ramadan. Salah satunya dari bulan Sya'ban mereka udah berpuasa. Bahkan ada riwayat mengatakan dari sebelum bulan Sya'ban pun, bulan Rajab kalau mau mulai berpuasa di situ, puasa sunnah tentunya ya, itu udah dianjurkan. Jadi Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan memetik dari hasil semua. Itu apa yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita. Tentu itu bukan amalan yang mudah, ya. Perkara sunnah udah gitu dijalankan dengan apa ya? Dengan waktu yang cukup lama. Kita berpuasa Ramadan aja serasa sangat berat, ya kan? Apalagi kalau kita sudah jauh-jauh hari puasa sunnah sebelum masuk Ramadan. Jangan sampai seperti ini. Kita mengedepankan, kita bersemangat sekali ya menjalankan puasa sunnah Sya'ban misalnya ya. Kemudian juga puasa sunnah yang lain. Semangat sekali kita menjalankan. Tetapi ketika yang diwajibkan bulan Ramadan, kita itu berat atau sampai batal kita mengerjakannya. Nauzubillah. Jangan sampai. Jadi jangan sampai sesuatu yang wajib mengalahkan yang sesuatu yang sunnah, jangan sampai mengalahkan ibadah yang wajib. Ini kan kita berbicara tentang puasa sunnah nih, amalan sunnah semua kan, puasa di bulan Sya'ban diantaranya. Jangan sampai sebab kita puasa sunnah Sya'ban menyebabkan kita itu jadi bermasalah di puasa Ramadan. Yang idealnya, yang bagusnya, yang sempurnanya, kita puasa di bulan Sya'ban kita kerjakan dengan sempurna. Begitupun bulan Ramadan kita selesaikan dengan sempurna juga puasanya. Itu baru yang paling sempurna. Kemudian ya itu Nabi SAW. Jadi dari bulan Sya'ban Nabi udah puasa tuh. Nanti bulan Ramadan dilanjut dengan bulan Ramadan. Kemudian juga di dalam Sahihul Bukhari, ya, dalam kitab Imam Bukhari, dari Aisyah, dari hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahru faqat illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman fi Sya'ban. Bahwasanya Siti Aisyah nih mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahru faqat. Aku enggak pernah melihat Rasulullah mempraktekkan ya puasa bulan Sya'ban itu secara full 30 hari atau 29 hari. Aku nggak pernah melihat Rasul itu menyempurnakan puasa Sya'ban 1 bulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Aku nggak pernah melihat Rasulullah sampai sempurna 1 bulan full tanpa bolong misalnya gitu kan. Illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan baru Nabi SAW menyempurnakannya. Artinya 1 bulan full Nabi berpuasa ketika Ramadan.
Wa ma ra'aituhu, dilanjutkan oleh Siti Aisyah. Dan aku tidak melihat Nabi juga, ya. Wa ma ra'aituhu aktsarus yaman. Aku tidak pernah melihat Nabi juga aktsarus yaman, lebih banyak berpuasa selain di dalam bulan Sya'ban, fi Sya'ban. Ya, jadi Nabi SAW nggak pernah tuh 1 bulan full puasa Sya'ban, sunnah puasa Sya'ban 1 bulan full tanpa jeda. Nggak pernah Nabi melakukan seperti itu, kata Siti Aisyah. Tetapi kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, itu Nabi lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Seperti itu. Jadi Nabi SAW makanya sangat menganjurkan kepada umatnya, kita ini ya kan, untuk mengikuti apa yang dia cintai. Yaitu salah satunya adalah berpuasa di bulan Sya'ban. Apalagi kita nih, dikit lagi mau masuk nisfu. Ya kan, nisfu itu kan artinya setengah. Nisfu Sya'ban, setengah dari bulan Sya'ban. Nanti nih, insya Allah hari Minggu, ya hari Minggu malam Senin, kalau nggak salah ya. Itu akan memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Bahwasanya di beberapa hadis dikatakan di dalam itu amalan-amalan, laporan-laporan kita selama 1 tahun penuh itu akan dilaporkan kepada Allah. Ya, oleh karenanya, makanya orang-orang tua kita ya mempunyai kebiasaan yang baik, yaitu membaca Yasin di dalam malam nisfu Sya'ban. Ya. Boleh nggak kalau seperti itu? Kan nggak ada anjurannya, nggak ada ininya gitu. Boleh nggak? Kenapa tidak? Yang dibaca memang apa? Yang dibaca itu surat daripada Al-Quran. Ya. Kalau 3 kali, 10 kali, 5 kali, berapapun, itu tidak ada larangan. Mau kita baca berapa kali pun. Ya. Malah semakin banyak semakin baik, tentu akan menjadi amalan untuk diri kita. Ya kan, bahwasanya kebaikan atau pahala ketika membaca Al-Qur'an itu bukan per kalimat kata Nabi, tapi per huruf. Kalau kita baca Yasin ada 83 ayat. Dalam 83 ayat itu ada berapa ribu huruf. Satu hurufnya itu mempunyai 10 hasanat atau 10 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sungguh sangat banyak kan, berarti artinya. Jadi tidak masalah, semakin banyak justru malah semakin baik. Kemudian juga ketika kita malam nisfu Sya'ban, kita tuh membaca ayat Al-Quran, surah Yasin, dan juga kita niatkan di situ, kita berdoa kepada Allah, ya kan? Kita berdoa sama siapa? Ya kan? Siapa yang kita tuju? Kan Allah. Ya kan? Kemudian apa yang kita minta di doa itu? Kita minta panjang umur, sehat badan, taat kepada Allah, ya kan? Kemudian kita minta rezeki yang berkah, yang halal, yang manfaat. Kemudian kita minta dimatikan dalam husnul khotimah. Itu semuanya kebaikan semua yang diminta, yang dikerjakan dan yang diminta itu semua kebaikan semua. Masa hal yang seperti itu dilarang sih? Ya, jadi kita harus pandai melihat segala apa yang terjadi di masyarakat kita. Nisfu Sya'ban baik, ya, nisfu Sya'ban baik. Yang dibacakan juga amalan-amalan yang memang Rasulullah SAW kerjakan. Rasulullah baca Al-Quran. Kemudian boleh nggak pengkhususan bacaan seperti itu, khusus baca surat ini, baca ini? Kenapa tidak? Bahwasanya ada hadis yang mengatakan ketika ada sahabat Rasul ketika menjadi imam, di rakaat yang kedua itu dia tidak pernah ganti surat. Artinya selalu membaca surat Al-Ikhlas. Pokoknya kalau dia yang jadi imam, pasti Al-Ikhlas. Jadi seakan-akan itu menjadi kewajiban buat diri dia untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian para sahabat yang menjadi makmumnya itu merasa janggal, akhirnya ngelapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, tadi saya habis sholat sama si fulan. Tapi kenapa ya dia kalau
dia yang imam itu selalu pasti baca suratnya itu Al-Ikhlas. Emang boleh mengkhususkan surat seperti itu ketika sholat gitu kan? Apa jawab Nabi? Panggil dulu orangnya, dipanggil sama Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kenapa engkau mengkhususkan atau mengistiqomahkan bacaan satu surat, yaitu surah Al-Ikhlas, dalam setiap sholat kamu? Jawaban sahabat Nabi tersebut apa? Aku cinta sama surat ini ya Rasul, ya kan? Jawab Nabi apa? Engkau mendapat rahmat Allah, ya. Allah ridha atas perbuatanmu, ya kan? Artinya itu kan Nabi nggak menyuruh orang tersebut untuk baca nih surat Al-Ikhlas khusus setiap malam, setiap sholat baca, jangan sampai tinggal. Nabi nggak menyuruh kayak gitu. Dia itu bukan kreativitas, artinya dia mempunyai hubungan khusus atau mempunyai kedekatan khusus dengan surat Al-Ikhlas karena dia cinta katanya. Kemudian dia baca. Mendengar alasan tersebut, Nabi apa? Nabi setuju dan Nabi katakan bahwasanya engkau Allah telah ridha dengan perbuatan. Apalagi kalau misalnya kita membaca surat-surat dalam Al-Quran yang lainnya, tentu juga demikian. Jadi tidak ada masalah. Selagi memang yang kita baca itu ayat Al-Quranul Karim, kemudian yang kita mohon seputar dengan hajat fiddin wa dunya wal akhirah, seputaran hajat kita di dunia, ya, meminta keberkahan hidup, rezeki dan lain-lainnya, dan juga minta keselamatan kita nanti di akhirat, kenapa tidak? Jadi oleh karenanya itu adalah seputaran amalan-amalan di bulan Sya'ban, di antaranya puasa, ya, puasa sunnah di bulan Sya'ban, dan juga yang sebentar lagi kita akan melewati atau menyambut bulan nisfu Sya'ban. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.